Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Salmadina dan saya Dr. Vito Damai. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Tadi kita udah lihat bagaimana mengenai kulit. Kulit itu pancaran dari luar. Kalau kulit yang kelihatan aja nggak bisa dirawat, gimana yang di dalam? Karena itu hari ini kita akan bahas khusus untuk kulit di atas 40 tahun. Apa sih tanda-tandanya dan apa fakta atau mitosnya? Hari ini kita bersama dengan Dr. Koni, spesialis kulit dan kelamin. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Nah dokter, tadi sebagai cewek ya ngelihat video tadi lumayan panik kan, takut banget kalau ada keriput-keriput, garis-garis halus. Itu takut banget, itu yang paling dikhawatirkan. Jadi segala cara dilakukan supaya kulit tetap sehat dan kenyal. Nah langsung aja nih dokter ke fakta dan mitos yang pertama. Ini pori-pori wajah yang membesar, ini adalah tanda bahwa kulit mulai menua. Ini fakta atau mitos dok? Ya, jadi sebetulnya ini jawabannya fakta. Jadi pori-pori memang tidak hanya dipengaruhi oleh penuaan kulit, cuma ketika kulit kembali menua, jadi mungkin aku cerita sedikit dulu tentang penuaan kulit ya. Jadi penuaan kulit itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu penuaan kulit yang intrinsik atau kita sebut dengan penuaan kronologis. Jadi penuaan intrinsik ini adalah penuaan yang terjadi secara alami seiring dengan bertambahnya usia. Nah, biasanya dimulai dari akhir usia dekade ketiga dan berjalannya lambat. Nah, kemudian kalau yang penuaan ekstrinsik itu penuaan yang disebabkan oleh faktor eksogen, yaitu faktor dari luar. Salah satunya adalah matahari dan juga gaya hidup kita, seperti misalnya polusi, merokok, konsumsi makanan dan alkohol yang tidak sehat. Nah, yang berkurang, kenapa pori-pori tampak terlihat seolah-olah lebih membesar? Karena tadi pada saat penuaan intrinsik itu terjadi penurunan fungsi dari produksi, yaitu yang pertama adalah kolagen. Nah, kolagen ini sebenarnya penting banget buat kulit karena ibarat rumah punya fondasi, kolagen adalah fondasinya kulit. Dia menyusun 70-80% dari massa kulit. Sehingga dia penting menjaga elastisitas dari kulit, jadi kekenyalan kulit. Nah, seiring dengan usia itu dia berkurang sehingga kulit akan terlihat lebih kendur dan sagging. Itulah yang membuat penampakan seolah-olah pori-porinya itu membesar. Dan karena adanya penumpukan sel kulit mati akibat regenerasi kulit yang sudah menurun seiring usia, itu juga menumpuk di sekitar pori-pori sehingga membuat penampakan seolah-olah pori-porinya membesar. Tapi pori-pori yang membesar juga masih banyak faktor lainnya, yaitu misalnya produksi kelenjar minyak ataupun juga pengaruh dari ras dan genetik seseorang. Seperti itu. Jadi kayaknya pada buru-buru ngaca deh di rumah ibu-ibu, coba deh mulai lihat ya. Apakah sudah mulai ada? Ya. Oke, fakta atau mitos berikutnya nih ya. Ini banyak-banyakan oleh masyarakat ini. Usia 40 tahun mulai muncul flek hitam. Ini fakta atau mitos? Ya, jawabannya fakta. Jadi gini, bahkan bisa lebih mudah loh Dr. Vito. Jadi kan tadi saya cerita bahwa penuaan ada dua faktor. Penuaan intrinsik atau penuaan yang kedua adalah penuaan ekstrinsik. Nah, penuaan intrinsik ini sebenarnya dimulainya baru usia dekade ketiga akhir. Itu usia berapa dok? 30-an akhir. Oh, tetapi kenapa bisa terjadi lebih cepat? Nah, itu yang ada namanya kita bilang faktor penuaan ekstrinsik atau penuaan eksogen yang tadi disebabkan oleh matahari. Nah, tadi pigmentasi ini lebih disebabkan oleh penuaan ekstrinsik, yaitu istilahnya lebih dikenal dengan istilah photoaging karena penyebab penuaan ekstrinsik terbesarnya dari matahari. Nah, matahari ini makanya penuaan ekstrinsik lebih sering terlihat di daerah yang terpapar oleh matahari. Nah, si matahari ini menyebabkan dia menghasilkan radikal bebas dan juga menyebabkan kerusakan dan akhirnya dia merangsang produksi melanin, yaitu merangsang sel melaninosit untuk bertambah banyak. Sebenarnya itu suatu hal yang bagus karena sebenarnya kan melanin ini sebagai fungsi pertahanan kulit ya untuk melindungi. Cuma karena ya akhirnya diproduksi berlebihan dalam rangka melindungi, makanya flek itu lebih muncul di usia 40 tahun ke atas atau bahkan lebih muda pada orang-orang yang sering terekspos matahari, terutama tanpa pelindung. Oke, tapi bisa dicegah nggak sih dok? Tapi nanti aja ya dokter ya. Tapi dok, langsung aja ke fakta dan mitos yang berikutnya dokter. Ini kalau kulitnya ini kusam dan kering, ini merupakan juga salah satu tanda bahwa kulit itu sudah mengalami penuaan. Ini juga fakta atau mitos dokter. Tapi jangan dijawab dulu dokter. Sekalian nanti dikasih tahu ya dokter gimana cara mencegahnya. Sesaat lagi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.
Nah, dengan kata lain, makanan-makanan tadi mungkin bisa membuat wajah Anda, ibu-ibu di rumah lebih awet muda atau lebih kenceng kali ya. Nah, karena itu kita akan bahas nanti ini. Nah, tapi sebelum itu, tadi ada fakta atau mitos yang belum dijawab tadi ya, Intan ya? Iya, Dokter Vita. Tadi ada fakta dan mitos yang belum terjawab nih, dokter. Tadi ini kulit kering dan juga kusam, ini merupakan salah satu tanda penuaan dan biasanya terjadi pada orang-orang yang berusia 40 tahun. Ini fakta atau mitos? Ya, jawabannya fakta, Intan. Fakta? Ya, jadi gini. Pada seiring dengan meningkatnya usia, maka tadi terjadi penurunan fungsi dan fungsi kulit dan jumlahnya, sehingga terjadi perubahan struktur dan biokimia. Nah, salah satunya yang terjadi banyak nih, yaitu terjadi penipisan kulit bagian atas. Terus yang kedua adalah juga jaringan pendukung kulit sudah mulai berkurang. Contohnya jaringan pendukung kulit itu adalah kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga lemak. Sehingga akibatnya tadi penipisan lapisan kulit atas itu akan menjadi menipis, ya kan, kulit kita jadi lebih tipis. Kemudian tidak hanya tipis, kulit pun menjadi semakin kering karena tadi produksi minyak dan keringat itu juga berkurang. Nah, untuk kekusaman sendiri itu berkaitan dengan turnover sel atau kemampuan kulit untuk memperbarui atau meregenerasi selnya. Sehingga pada usia yang lebih tua, kemampuan itu sudah mulai berkurang. Akhirnya sel-sel kulit mati itu banyak menumpuk di kulit, tidak tereksfoliate dengan baik dan akhirnya menimbulkan kulit yang lebih kusam seperti itu. Itu dia kenapa semua orang, terutama cewek-cewek ya, banyak melakukan perawatan exfoliating kulit di regenerasi sel kulitnya itu regenerasi. terjadi dengan teratur dan baik, yaitu biasanya umumnya terjadi setiap 28 hari. Gitu. Nah, tadi pertanyaan ibu-ibu juga mungkin tadi Intan mau nanya pasti, aku wakili ya. Nah, okay. Soalnya itu kalau misalkan tampak kusam atau mungkin sisa-sisa tadi kulit itu ada di atas, apakah mungkin bisa digosok sampai bersih gitu? Atau gimana cara cuci muka setiap berapa kali gitu? Apa memang harus perlu pakai produk-produk tertentu misalnya? Okay. Ya, jadi exfoliating itu, jadi memang harusnya kan reguler terjadi 28 hari. Ya dengan cara, kita bisa melakukan exfoliating yang secara teratur dianjurkan. Tetapi memang tidak boleh terlalu sering. Apalagi yang kita tahu bahwa seiring kulit menua, tadi sudah mulai lebih kering dan tipis. Kalau kita menggosok terlalu sering melakukan exfoliating, malah akan merusak fungsi proteksi dari kulit. Dan kulit itu nanti kehilangan yang namanya kelembapan alamiah yang disebut dengan natural moisturizing factor. Itu saja sudah berkurang seiring usia. Kulit tipis ditambah kelembapannya berkurang, digosok-gosok mekanik, yang terjadi bukan hanya exfoliating tapi kulit-kulit sehatnya juga ikut iritasi ya dokter ya. Nah, makanya kadang-kadang kita dari dokter sendiri, di dokter kulit itu kita melakukan, bisa dibantu dengan pemakaian krim topikal atau juga prosedur-prosedur yang berfungsi untuk membantu regenerasi kulit secara teratur seperti itu. Jadi keseringan yang kayak pakai scrub itu juga nggak bagus ya? Iya, tidak terlalu baik juga. Termasuk tadi terlalu sering mencuci muka, karena mencuci muka itu juga dapat membuat kulit wajah menjadi kering. Dan bahan yang ada di sabun itu kan kadang-kadang salah satunya adalah mengandung deterjen ya. Nah, deterjen itu juga berperan untuk mengikis natural moisturizing factor dan lipid dari kulit. Jadi juga tidak boleh terlalu sering untuk bercuci muka. Oke, nah sekarang kalau kita cuci muka tadi udah tahu bagaimana bahwa tidak terlalu sering juga nggak boleh. Tapi kita sekarang tahu bagaimana dari dalamnya itu sendiri gimana. Maka dari makanan berarti kan. Tadi dari tayangan sebelumnya ada tuh mengenai makanan-makanan yang bisa membantu kolagen. Nah mungkin kita fakta atau mitos nih kan. Nah, makanan yang mengandung kolagen itu dapat membantu pencegahan kulit menua pada usia 40 tahun ke atas. Nah sekarang itu fakta atau mitos? Tidak terlalu tepat sebenarnya dokter. Jadi sebenarnya gini, kolagen itu tadi dikatakan memang penting untuk menjaga elastisitas kulit. Cuma sekarang hype banget ya tentang kolagen ya. Jadi kolagen sendiri itu terdiri dari susunannya adalah 19 asam amino kurang lebih ya. Jadi dia berat molekulnya cukup besar dan juga dia kelarutannya itu rendah. Dan kalau untuk dapat diserap oleh tubuh, kolagen ini harus dipecah atau dihidrolisis menjadi hidroksilat kolagen, atau nanti dihidrolisis lagi menjadi bentuk peptide atau dipeptide yang memang memiliki berat molekul yang lebih rendah dan solubilitas atau kelarutan yang tinggi. Nah, jadi kalau kita makan, sebenarnya kan kolagen banyak dari kaldu tulang dan terus kemudian daging dan sebagainya ya. Dan itu untuk memperoleh kaldu tulang aja 24 jam. Nah, kolagen ini dipecah menjadi asam amino kembali. Nah, si asam amino ini sebenarnya nggak perlu bisa didapatkan dari makanan lain yang mengandung asam amino. Tidak perlu yang makanan tinggi kolagen sekali, karena kan kolagen juga nanti dipecah lagi jadi asam amino di tubuh kita.
Jadi nggak tubuh tidak bisa menyerap bentuk utuh dari kolagen, akan dipecah dari asam amino juga. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika dipecah menjadi asam amino, kan tujuan kita makan kolagen untuk membentuk elastisitas kulit. Nah, dalam bentuk asam amino, tubuh ini tidak langsung serta-merta, oh asam amino tadi dibentuk menjadi kolagen. Tubuh akan memprioritaskan asam amino ini digunakan untuk apa? Gitu. Apakah untuk membentuk kolagen atau ternyata dibutuhkan oleh jaringan tubuh yang lain yang membutuhkan, misalkan lagi dalam proses penyembuhan, jadi asam aminonya dibutuhkan untuk membentuk protein gitu. Jadi bisa, tetapi kita jangan selalu harus makanan yang tinggi dengan kolagen. Jadi itu bisa, tapi nggak harus itu, makanan lain yang mengandung asam amino pun bisa untuk membentuk kolagen. Ya, karena sebenarnya intinya sebenarnya bukan itu ya, sebenarnya karena Iya. akan dipecah juga. Betul. Dan tadi asam amino itu membentuk daya tahan tubuh, juga Betul. membentuk pembentukan otot, Betul. juga membentuk penyembuhan juga supaya orang cepat nyambung juga pikirannya. Saraf juga nyambung dari asam amino juga. Jadi intinya semua kalau kita makan asal makan yang sehat, dan kita tadi mematuhi bahwa tadi kita nggak sampai harus olahraga, misalnya olahraga harus kena Berlebihan. matahari banget langsung Oke, gitu ya. berlebihan. Oke, langsung aja kalau gitu tipsnya gimana ya untuk Iya. menjaga. Paling semuanya kan pasti pengen tahu nih dok, tips-tipsnya gimana supaya nggak ada penuaan dini atau bisa memperlambat lah penuaan paling nggak. Ya, jadi kan tadi kalau penuaan intrinsik itu sulit untuk diperhambat ya, karena memang udah terjadi alamiah dari sananya. Yang bisa kita cegah adalah penuaan yang terjadi dari ekstrinsi atau faktor luar. Yang pertama tadi kita bisa dengan pola hidup sehat, itu penting. Tadi pola hidup sehat, terus yang kedua adalah kita selalu menggunakan proteksi, yaitu tadi dari sinar matahari dengan menggunakan tabir surya, mungkin pakaian perlindungan fisik seperti pakaian, topi, dan juga kita juga bisa tadi kulit mulai kering. Jadi jagalah hidrasi kulit dengan mengkonsumsi minum air putih yang cukup dan juga bisa menggunakan pelembab. Nah, kalau misalnya sudah terjadi penuaan, kita bisa juga melakukan perawatan secara teratur ke dokter kulit. Jadi bisa dengan tadi tindakan-tindakan maupun krim-keriman yang mengandung antioksidan dan sel regulator. Jadi merangsang regenerasi sel. Satu lagi juga tadi, kita kalau tidak hanya terfokus dengan kolagen, kita juga bisa konsumsi makanan yang antioksidan. Karena antioksidan itu juga merangsang pembentukan kolagen. Dia sebagai kofaktor untuk membentukkan kolagen. Jadi tadi seperti ada tayangan sebelumnya bahwa vitamin C juga dibutuhkan sebagai antioksidan dan dia bisa memicu pembentukan kolagen dan mengurangi efek radikal bebas yang dihasilkan oleh matahari maupun penuaan intrinsik tadi. Nah, itu dia. Tuh. Jadi nggak harus Banyak langsung ya. harus banget kayak tadi ya. Justru Ya, sebenarnya mahal tadi itu lagi. bagus sebenarnya yang ditunjukkan adalah makan ikan. Ikan kan Betul. banyak protein dan juga ikannya tadi kita lihat tuh dipanggang ya, dibakar bukan Iya. yang digoreng. Juga buah-buahan ya. Terima kasih Dokter Koni. Terima kasih dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa jadi lebih awet muda ya. Yes, dong. Hidup sehat, Makasih awet muda. dokter. Nah setelah ini kita akan membahas soal jika mengabaikan virus yang menginfeksi tubuh ternyata berbahaya dokter Vito. Nah, Seperti seperti apa apa ya? tuh bahayanya? Nah, kita akan kembali saat lagi tapi hidup sehat.